kepada para mukimat ya, para mukibinya Kiai Imad yang cara berpikirnya semakin lama semakin kemplo. Nah, kenapa saya katakan bahwa cara berpikirmu itu kemplo? Jadi cara berpikirmu itu kan begini. Gara-gara ada beberapa orang Habib itu yang perilakunya nggak bagus, kasar, ya. Lalu kamu menyimpulkan bahwa semua Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Nah, itu kan cara berpikir yang koplok alias kemplo. Nah, coba kamu ngerti tidak cerita tentang Nabi Adam dan Ibu Hawa yang punya anak Qabil dan Habil. Lalu Qabil itu perilakunya tidak bagus, membunuh Habil. Nah, kalau menggunakan cara berpikirmu yang koplok itu, ya, maka kamu akan menyimpulkan bahwa Qabil itu tidak mungkin anak dari Nabi Adam. Nah, itu cara berpikir yang kemplo. Terus contoh lain lagi, ya, Nabi Nuh itu ada punya beberapa anak. Salah satu anaknya itu yang namanya Kan'an itu kan tidak patuh, sehingga digolongkan menjadi orang yang kafir, gak benar. Nah, kalau menggunakan cara berpikirmu yang kempluk itu tadi, maka akan dikatakan bahwa Kan'an itu bukan anaknya Nabi Nuh. Nah, gimana cara berpikirmu yang kempluk yang lainnya? Contohnya apa? Kamu mengatakan bahwa ada Habib, siapa itu, Osman atau siapa itu, yang katamu adalah mufti Batavia. Lalu kamu tuduh bahwa Habib Osman itu pengkhianat Indonesia di zaman penjajahan. Nah, kalau mikirnya kempluk seperti kamu, ya, dengan hanya satu contoh itu kemudian kamu katakan bahwa para Habib semuanya itu adalah antek, penjajah, pengkhianat. Nah, saya juga punya contoh. Nah, gimana? Misalnya contohnya ya, di Jawa itu pada zaman penjajahan Sultan Amangkurat I, Sultan Amangkurat II itu bersekutu dengan VOC untuk menghadapi perlawanan Trunojoyo itu. Gimana? Apakah dengan begitu kamu akan mengatakan bangsa Jawa itu pengkhianat, ya, antek, penjajah gitu? Bukan cuman itu. Kalau kamu belajar sejarah yang benar itu, kamu akan tahu bahwa anggota tentara Hindia Belanda, penjajah Belanda, Kenil itu ya, itu anggota ribuan itu orang Jawa, ribuan juga orang Ambon, ribuan orang Manado. Apakah kamu akan mengatakan bahwa orang Jawa, orang Manado, ya, orang Ambon itu semuanya pengkhianat Indonesia begitu ta? Pengkhianat Nusantara? Ya, kalau menggunakan cara berpikirmu yang kemplo-koplok itu tadi ya akan begitu. Jadi parah kalian itu ya. Sampai sekarang pun masih menggunakan istilah pribumi, non pribumi, imigran Yaman. Kamu mau mengusir imigran Yaman? Ayo coba, kamu usir itu imigran Yaman. Kan sudah mati semua itu. Sudah zaman orang-orang zaman dulu imigrannya itu. Hah? Kalau yang mau kamu usir itu warga negara Indonesia yang sekarang, para Habib yang sudah turun-temurun hidup di Indonesia, mau kamu usir, kamu labeli imigran. Ya, itu yang dikatakan kamu itu rasis. Orang yang rasis seperti itu, ya, selain melanggar hukum, itu tidak paham dengan wawasan Nusantara. Saya sudah pernah menjelaskan wawasan Nusantara itu apa. Ya, tapi dasar orang koplok dan kemplo ya tidak bakal ngerti wawasan Nusantara itu apa. Saya ulangi, semua warga negara Indonesia tidak peduli dia etnis apa, suku apa, mau orang Arab, ya, mau orang Tionghoa, mau orang Batak, orang Jawa, ya, mau keturunan Jepang, keturunan Eropa, ya, sepanjang mereka semua itu warga negara Indonesia, maka mereka itu disebut sebagai orang Indonesia alias orang Nusantara. Itu simple begitu aja.
Lah kalau kamu mau mengatakan bahwa para Habib orang Arab itu adalah para imigran, lah mbok kira leluhurmu, nenek moyangmu itu bukan imigran. Hah? Coba kamu belajar sejarah yang benar ya. Misalnya orang-orang Jawa, orang Bali, orang Kalimantan, orang Sumatera yang sekarang itu, yang kalian istilahkan sebagai pribumi, asal usulnya dari mana? Dari bangsa Austronesia bercampur dengan bangsa Austroasiatik. Ya, Austroasiatik itu termasuk dari mana? Dari Asia Selatan ke sini, orang-orang Sri Lanka, orang India, campur sama orang yang berasal dari dulunya dari Taiwan, dari Filipina, dari Vietnam, dari Cina Selatan. Bahkan orang-orang Melanesia yang lebih dulu mendiami Pulau Jawa itu, mereka menyingkir. Gara-gara apa? Gara-gara nenek moyangmu. Orang-orang Austronesia, orang-orang Austroasiatik yang datang kemudian. Maka kemudian orang-orang Melanesia yang kulitnya lebih hitam, rambutnya kriwil itu menyingkir ke selatan, ke Australia, menyingkir ke timur, ke Nusantara di daerah-daerah timur itu. Nah, coba belajar sejarah begitu. Jadi para leluhurmu itu juga imigran. Cuma datangnya lebih dulu. Nah, gitu aja. Lebih dulu bukan berarti lebih berhak. Kalau kamu mengatakan lebih dulu lebih berhak, orang-orang Melanesia di Jawa itu terusir karena nenek moyangmu. Nah, belajar sejarah yang bener lah kalian itu. Ya, karena koplok terus tidak mau belajar secara objektif ya itu. Tapi ya begini ya, memang kalian itu program. Saya sudah menduga kalian itu program pecah belah Indonesia. Buktinya loh, di antara kalian itu lebih banyak itu ya akun-akun buzzer begitu. Ya, akun-akun buzzer itu dari mana kalau bukan dari program, memang program pecah belah Indonesia. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, tapi saya yakin lebih banyak orang pinter di sini daripada orang-orang kempluk seperti kamu itu ya. Ya kalau kamu memang orang goblok yang memang diprogram untuk memecah belah Indonesia, ya memang tidak akan pernah bisa sadar. Memang tujuannya untuk memecah belah Indonesia. Bikin hoax gak karu-karuan yang katanya bilang katanya para Godfather Habib berkumpul mau melenyapkan apa, menghilangkan asap Wali Songo bla 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 bla. Nggak ada brus. Nggak ada bukti kan. Itu kan cuma omong kosong, hoax, gak ada bukti kan. Kenapa? Tujuannya memang untuk pecah belah supaya Indonesia ini ambiar. Ya. Nah, udah begitu aja.